Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi ke materi masih di bab yang sama, bab 5 fungsi, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Sekarang kita masih memperkenalkan diri, masih membahas tentang fungsi dulu. Nanti setelah itu baru kita pelan-pelan akan membahas yang lain. Oke. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang operasi aljabar fungsi. Nah, ini dia macam-macam dari operasi tersebut yang umum digunakan. Yang pertama adalah tentang jumlah. Jadi, bila ada dua fungsi f dengan gx, dia akan dijumlahkan menjadi fx tambah gx, dipisah begitu. Kemudian f selisihnya g akan dikurangkan, fx dikurang gx. Kemudian jika ada bilangan skalar k dikali dengan fx, jadi hasilnya nanti akan menjadi k dikali fx. Kemudian f g x, f kali g x, maka akan menghasilkan fx dikali gx. F per gx pun akan menghasilkan fx per gx. Oke. Nah, sekarang saya langsung saja ke contoh soalnya, tidak perlu lama. Jadi ini sudah disediakan fx yaitu x pangkat 2 dan gx sama dengan 2. Jadi katanya kita akan menggunakan yang pertama adalah penjumlahannya dulu. Nah, kalau digambarkan di grafik kartesius, fungsi fx itu kan berpangkat 2, berarti fungsi kuadrat ya kan. Ini adalah kurva x pangkat 2, kemudian garis untuk gx nya itu 2 yang ini di sini yang hitam. Nah, setelah itu kita akan gambarkan mereka dengan menjumlahkan fx ditambah gx. Berarti apa yang berubah dari grafiknya, yaitu mana grafiknya, next, ini dia akan bergeser ke atas. Grafik tersebut ketika dijumlahkan akan bergeser sebanyak 2 ke atas. Bisa dipahami? Jadi itulah pengaruh dari penjumlahan tersebut. Setelah dijumlahkan kedua fungsi tersebut, maka akan berubah juga bentuk grafiknya. Ini gambar sebelum digabung, dijumlah. Ini gambar setelah digabung, jumlah. Oke. Nah, bagaimana kalau kita cari selisihnya fx dan gx? Maka gambar grafiknya yang awalnya adalah tadi yang awal grafiknya di sini, kemudian ada garis kurang. Nah, sekarang kalau kita kurangkan berarti dia akan mengarah ke bawah dari kurva awal ke bawah sebanyak 2 satuan. Bisa dipahami? Jadi dari 0 tadi akan bergerak sebanyak 1, 2 satuan tapi ke bawah. Di grafik yang baru yang terbentuk dari x pangkat 2 dikurang 2 adalah ini. Oke, gambar hitam. Oke, bagaimana kalau kita punya grafik ini? Ini grafik baru, fungsi baru, fx-nya sama dengan x pangkat 2, kemudian gx-nya adalah minus 2x tambah 1. Oke, jadi kalau kita punya fungsi warna hitam dulu ya, yang putih. Kalau punya fx tambah gx yang fungsinya seperti di atas, berarti x pangkat 2 ditambah minus 2x tambah 1, kan begini bentuknya, tambah. Kemudian kalau digabung akan menghasilkan kali masuk tandanya, berarti minus 2x tambah 1. Nah, ini dia bentuk persamaan baru yang kita punya. Misalkan saya tulis dia adalah hx. Jadi hx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Setelah itu kita faktorkan, maka akan menghasilkan x kurang 1. Ini bisa dipelajari di bentika minus sih biasanya, karena cara memfaktorkan. Tapi kalau kalian butuh silahkan ditanyakan ya, karena sekarang saya sedang fokus dengan gambar, jadi tidak saya jelaskan. Oke, jadi ini dia hasil pemfaktorannya, dan setelah itu akan kita gambarkan. Jadi gambarnya adalah seperti berikut. Yang awalnya adalah seperti yang titik-titik warna biru ini, saya tunjuk ya, titik-titik warna biru. Ini grafik x pangkat 2, kemudian setelah kita jumlahkan dengan gx nya, maka dia akan menjadi begini.
dia bergeser satu satuan tapi tidak tepat satu satuan seperti yang lain, karena dia itu beda, dia dijumlahkan dengan banyak komponen seperti ini. Jadi hasilnya seperti gambar yang warna hitam kurvanya. Bisa dipahami? Oke. Oke, jadi untuk yang selanjutnya pengurangannya, kan tadi sudah saya coba dengan penjumlahan fx dikurang gx, sudah penjumlahan tadi ya kan. Jadi sekarang pengurangan bagaimana? X pangkat 2 dikurang minus 2x tambah 1. Nah, x pangkat 2 ditambah kali masuknya jadi tambah 2x tambah 1. Nah, kalau begini kita tidak bisa faktorkan. Kenapa? Ada tidak terbentuk hasil pemfaktoran, sehingga saya bentuk dia menjadi seperti tadi dengan bantuan tadi. X pangkat 2 hx nya saya rubah menjadi x pangkat 2 kurang 1 tambah 1 pangkat 2. Mana tadi penghapus? Cocok, tambah 1 pangkat 2 dikurang 2. Ini hasilnya dengan menggunakan cara pemfaktoran yang lain. Nah, setelah itu diperoleh, jadi kalau kita punya yang seperti ini, berarti kita akan menggambar dia ke bentuk grafik seperti ini. Lihat ya, nih kan tadi itu grafik yang penjumlahan kan hasilnya x pangkat 2 dikurang, ya kan, x pangkat 2 dikurang 1, dia itu bergeser ke sini tadi, ke kanan sebanyak sejauh satu satuan. Nah, sekarang karena dia penjumlahan, maka dia akan bergeser ke kiri satu satuan, tetapi karena 2 maka dia turun lagi seperti itu. Jadi lihat, inilah perbedaan dari grafik dengan pengurangan dan penjumlahan, begitu. Oke, jadi yang ini sekarang kita akan belajar mengurangkan, tapi bukan menggambar lagi. Jadi sekarang dibagi, tentukan fx per gx nya. Fx dengan per gx berarti x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 per x kurang 2. Jadi karena kita punya di atas dan dia bisa difaktorkan ya, hasil pemfaktorannya itu x kurang 2 x tambah 3. Kenapa? Kali masuk saja kalau tidak percaya, pasti hasilnya ini. Mau jelaskan tapi terlalu butuh waktu begitu. Kalau mau bertanya saja. Nah, jadi ini saya tulis ulang, kemudian dari sini hasilnya kita bisa coret. Nah, akan menghasilkan x tambah 3 saja. Ini dia hasil pembagiannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kemudian hasil selanjutnya adalah tentang perkalian. Fx dikali gx baru soalnya adalah x tambah 1 per tambah 1 aja per x. Waduh, salah, ini tidak ada 66 dikali x per x kurang 1. Nah, kalau begini kan perkalian, ini bisa dicoret, sisa x tambah 1 per x kurang 1. Udah, itu saja. Oke, ini hasilnya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau kurang dipahami silahkan ditanyakan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.